pagi anak-anakku semuanya yang saya cintai. Perkenalan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Syahrul Mubarak dari LPTK IN Surakarta, kelas fikih A. Mari sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kita semuanya diberikan kemanfaatan oleh ilmu dan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu untuk memimpin doa dimulai. Amin. Saya apresiasi dulu kehadiran siswa-siswa pada hari ini. Yang pertama, Tiara Melani hadir, Deva Ayu, ya, Nabila Apriyani hadiro, Maisa Nur Afifah hadiro. Masuk semuanya ya? Alhamdulillah semuanya. Mari sebelum saya masuk ke materi pembahasan pada hari ini, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa kita, menumbuhkan rasa nasionalisme kepada bangsa kita, mari kita bersama-sama berdiri sejenak semuanya, ayo. Semuanya berdiri sejenak. Kita menyanyikan nasionalisme. Karena kita basicnya dari MTS, kita lagu nasionalismenya pakai Jalal Waton. Ayo semuanya bersama-sama kita menyanyikan lagu Jalal Waton. Yuk. Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton minal iman, wa la takun minal iman, Jalal Waton, Indonesia biladi anda wal watana, kullu mayyadika yauman amin hayya imama, kullu mayyadika yauman amin hayya imama. Oke, terima kasih. Untuk semoga nanti kita menjadi penerus bangsa kita yang akan bisa memajukan negeri kita semuanya. Amin. Oke, anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada kesempatan kali ini, sebelum saya menyampaikan materi yang harus saya sampaikan, sebelumnya saya harus memberikan satu arahan pengertian terlebih dahulu, agar kalian itu menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi muslim dan muslimah yang sejati. Artinya apa? Dalam materi ini nanti materi tentang sholat, bahwa kalian itu orang muslim, sholat itu hukumnya wajib, maka sudah sepantasnya dan seharusnya kamu itu melaksanakan perintah Allah yang sifatnya wajib tersebut. Sebab di dalam sholat itu Allah mengajarkan bukan hanya tentang kedisiplinan, tetapi kedisiplinan di dalam sholat itu mengajarkan juga nanti kedisiplinan kehidupan kalian di masyarakat dan di lingkungan kalian itu sendiri. Oke? Kalau gitu, mari kita mulai materi pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas tentang materi sholat. Ya, di dalam sholat itu ada ketentuannya. Di dalam sholat itu ada ketentuan. Apa ketentuan sholat? Ketentuan sholat ada, bisa dilihat ada syarat. Ada syarat sholat. Syarat sholat di situ ada syarat wajib, ada syarat syah yang harus kalian. Ketentuannya yang lain ada rukun sholat. Ini yang dipenuhi juga. Ada rukun sholat. Ada sesuatu yang membatalkan sholat, seperti gerakan-gerakan yang bisa membatalkan sholat,
seperti melakukan gerakan tangan sebanyak 3 kali atau menoleh ke kanan ke kiri dengan sengaja. Termasuk ada makruh sholat dan ada hikmah sholat. Oke, yang pertama itu ada pengertian sholat. Sholat itu sendiri apa? Ada yang tahu nggak? Sholat itu sendiri apa sholat? Sholat itu apa? Nggak bisa dilihat bahwa sholat secara bahasa artinya berdoa atau permohonan atau permintaan. Itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah apa sholat? Sholat secara istilah adalah ibadah yang tersusun dari mulai ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram itu antara ketika kamu niat takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Tangan itu jangan sampai merapat, tapi terbuka juga jangan terlalu lebar seperti biasanya saja. Tangan itu diangkat dan disejajarkan dengan pundak. Walaupun ada yang mengatakan begini juga boleh, ya, hanya begini juga boleh, ya, ini boleh, ya. Tetapi dalam kaidah fikih Syafi'iyah yang kita pelajari itu metode atau cara takbiratul ihram itu dengan cara mengangkat kedua tangan sejajar dengan tangan. Selanjutnya ada syarat sholat, ya, yang harus kalian penuhi. Ada syarat sholat, sebab syarat sholat itu sebagai penentu sah dan tidaknya, sebagai penentu diterima atau tidaknya sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kacamata syariat. Tetapi kita tidak boleh menjustifikasi kepada orang atau teman kita ketika sholatnya seperti itu kamu bilang sholatmu nggak diterima oleh Allah. Sebab diterima atau tidaknya sholat oleh Allah itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada syarat sholat, ada syarat syah, ada syarat wajib. Apa syarat syahnya? Syarat syahnya sholat yang pertama harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Harus suci badan, pakaian dan tempat. Harus menutup aurat, telah masuk waktu sholat, menghadap kiblat dan memahami kefarduan sholat. Ada syarat wajib. Yang kedua, syarat wajibnya harus Islam, jelas. Sholat itu adalah cirinya orang Islam. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi sholat itu punya agama Islam. Kalau as-sholatu imaduddin, kalau kamu itu sampai meninggalkan sholat, maka tunggulah kehancuran agamamu. Mau nggak? Jangan. Kalau kita memang nggak mau sholat, berarti kamu itu termasuk orang yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kamu sudah balik. Syarat yang kedua adalah balik. Balik itu apa sih? Balik itu sudah datang waktunya kewajiban seseorang untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Sudah datang waktunya kewajiban seseorang untuk menjalankan kewajiban itu. Jadi yang paling gampang contohnya kalau balik. Kalau perempuan itu kalau balik berarti perempuan itu sudah keluar haid. Pintar. Kalau laki-laki kalau balik itu berarti sudah apa? Mimpi basah keluar air, keluar mani. Puasa. Dari sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami kita lanjut. Ini yang terpenting, yang penting ini juga ada rukun sholat. Nah, ini rukun sholat. Rukun sholat itu nanti kaitannya lebih pada action, praktek sholat. Karena apa? Sholat itu kan diawali dengan niat. Rukun sholat diawali dengan niat. Niat berdiri bagi yang mampu. Kemudian apa? Takbiratul ihram. Terus setelah takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah. Karena rukun ini adalah praktek sholat ya. Setelah membaca Al-Fatihah ada ruku dengan tumanina, ruku dengan tumanina. Kemudian i'tidal dengan tumanina, ada sujud 2 kali dengan tumanina. Ya, terus kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Semuanya dengan tumanina. Duduk tasyahud akhir dengan tumanina. Membaca doa tasyahud akhir, membaca shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan
salam yang pertama itu berarti sudah selesai. Salam yang kedua termasuk sunnah. Yang terakhir adalah tertib. Tertib itu ada apa? Harus berurutan, tidak dibolak-balik. Sunnah sholat, nah ini harus perhatikan. Ada sunnah sholat. Ini nanti yang kamu ketika sunnah sholat ini ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Abad itu ketika kita meninggalkannya maka harus diganti dengan sholat dengan sujud sahwi. Itu sunnah abad. Seperti apa? Doa kunut. Di dalam sholat subuh ada doa kunut. Kita mau doa kunut. Ketika kita lupa dengan doa kunutnya, langsung kita sujud. Ketika kita lagi keadaan sujud, terus kita ingat, oh tadi saya belum doa kunut ini. Ya, bagaimana? Lakukanlah sujud sahwi sebelum salam. Ini yang selanjutnya ada batal dan makna sholat yang diperhatikan. Di sini kita bisa lihat batal sholat. Batal sholat itu meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang tadi, ya, ada apa? Ada Fatihah, ada apa? Ada iktidal, ada sujud dan yang lainnya. Itu ketika kita meninggalkan maka bisa membatalkan sholat. Apalagi disengaja kita tinggalkan. Tetapi kalau tidak sengaja kita meninggalkannya, maka kita harus melakukan sujud sahnya sholat. Berbicara termasuk, kenapa? Berbicara itu nggak boleh. Ketika kita dalam keadaan sholat, maka lafaz-lafaz yang diucapkan adalah lafaz-lafaz yang sudah redaksinya diatur untuk bab sholat. Tidak boleh ada ucapan yang lainnya. Ketika kita membaca Fatihah saja dalam sholat, terus kita menyelipkan satu kalimat thayyibah itu juga nggak boleh bisa membatalkan sholat. Contoh, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Astagfirullahaladzim, Ar-Rahmanirrahim. Nah, istighfar itu kan baik, ya kan? Istighfar itu baik. Itu kalimat thayyibah, baik. Tetapi ketika kita dalam keadaan sholat dan menyisipkan kalimat thayyibah di dalam Fatihah, sedangkan Fatihah itu termasuk rukunnya sholat, maka itu bisa membatalkan sholat. Gitu, ya. Terus ini yang harus diperhatikan kembali, mendahului gerakan imam. Saya sering lihat, baik di musola atau di masjid, para jamaah makmum itu senangnya mendahului gerakan imam. Kenapa? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Nabi itu pernah menyampaikan, Nabi itu bisa melihat di depan dengan jelas, dan Nabi itu bisa juga melihat di belakang dengan jelas. Ketika Nabi lagi sholat berjamaah dengan para sahabat, ternyata ada salah satu sahabat itu yang selalu mendahului gerakannya Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Selesai sholat, salam, selesai sholat, salam, Nabi tiga selesai, baru Nabi ngomong, berbalik arah ke arah makmum, ke arah para sahabat, Nabi ngomong. Apa yang disampaikan Nabi? Bahwa Allah akan melaknat orang-orang yang ketika sholatnya itu mendahului gerakannya imam. Bahkan nanti di yaumul kiamat tubuhnya akan berubah menjadi seperti tubuh khimar. Ada lagi makruhnya sholat. Ini yang hukumnya makruh. Batal sih tidak, tapi makruh untuk dilakukan. Apa? Memejamkan mata, menengok ke kanan kiri, boleh. Itu makruh hukumnya. Batal sih tidak, tapi menjadi makruh. Artinya apa? Ketika makruh itu kita laksanakan, maka akan mengurangi pahala sholatnya. Oke, anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang terakhir hikmah sholat ada mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanda kita itu sebagai seorang muslim, sebagai yang agama, meninggalkan dosa dan penyakit hati. Banyak sekali hikmah sholat, menjadikan kita orang yang disiplin dan yang lain-lainnya. Itu termasuk hikmah sholat. Oke, dari sini mungkin bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya. Siapa? Betty. Ya. Apa yang dilakukan oleh makmum ketika tidak sholat subuh misalnya, terus imam itu salah di rakaat ketiga? Pertanyaannya, apabila makmum itu mengikuti salah dengan imam atau berdiri menyempurnakan jumlah rakaat yang keempat? Oh ya. Jadi ada kasus begini. Misalkan sholat zuhur kan 4 rakaat. Sholat asar itu 4 rakaat. Sholat isya juga 4 rakaat. Yang saya sholat ikut imam, ya, di awal waktu. Berarti saya itu makmumnya bukan makmum masbuk, karena sholatnya bareng di awal waktu bareng. Nah, ketika di rakaat ketiga
kok imam salam? Kita tahu bahwa salamnya imam itu adalah di rakaat yang ketiga. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kamu tahu hukumnya dan kalau kamu tahu, maka kamu jangan ikuti salamnya imam. Jangan mengikuti imam salam. Biarkan imam salam, sudah selesai. Ya, kamu berdiri menyempurnakan rakaat yang keempat, menambah 1 rakaat jadi sempurna 4 rakaatnya. Tetapi catatan Pak, ketika kamu sudah selesai, kamu kasih tahu imamnya, Pak Imam, tadi jenengan di rakaat ketiga salam, dari kurang 1. Oh gitu ya, ya. Ada gimana jadi lebih? Ya, jangan lupa yang lain mungkin sebelum saya tutup. Saya mau tanya, Ya, sholat itu kan safnya harus lurus dan rapi. iya. Dalam artian harus merapat. Iya. Tetapi di masa pandemi yang sekarang ini terjadi, proses sholat itu harus berjaga jarak. Nah, seperti itu harus bagaimana? Oh iya, ini tingkahnya darurat ya, darurat. Karena di masa pandemi banyak virus, kan dianjurkan oleh pemerintah harus jaga jarak agar kita tidak tertular oleh virus. Namanya apa? Corona, COVID-19 itu ya. Memang ketika sholat itu harus rapi, harus, dan shopnya itu harus dipenuhi. Kalau dalam satu shop itu belum terpenuhi, kita malah tidak boleh membuat shop lagi. Harus sampai memenuhi. Ketika shop awal itu masih ada kosong 1, kamu jangan bikin shop di bawah, di belakangnya. Harus memenuhi shop yang awal tadi biar penuh semuanya. Nah, kalau ini kondisinya berbeda. Di dalam kondisi yang sekarang, masa COVID-19 dalam pandemi corona ini, orang itu disuruh jaga jarak. Terus gimana Pak kalau sholatnya semacam itu? Jaga jarak sampai 1 meter, dan itu banyak terjadi di kota-kota, di perkotaan, di kampung-kampung pun terjadi. Nah, itu tingkahnya darurat, nggak apa-apa. Ketika ada darurat, itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Nah, terus hukum jamaahnya bagaimana? Sah, sholatnya sah, diterima, Allah lah yang menerima sholat kita. Begitu. Saya rasa cukup sampai di sini. Oke, anak-anak sekalian yang saya cintai, kalau memang sudah tidak ada materi yang perlu dibahas atau ada pertanyaan lagi, kalau begitu sekarang saya kasih tugas untuk membentuk sebuah kelompok dan mendiskusikan materi yang tadi saya sampaikan. Oke semuanya, itu ada lembar tugas yang bisa digunakan sebagai bahan acuan untuk berdiskusi. Ya, silakan dipelajari bersama dengan teman-teman. Habis itu nanti didiskusikan. Habis didiskusikan selesai, nanti dikasih kesimpulan. Nanti ada salah satu yang bisa menyimpulkan, mempresentasikan hasil diskusi tersebut, terus disimpulkan dari hasil diskusi tersebut. Oke, kalau gitu bisa ya, semuanya sudah selesai untuk kali ini? Sudah? Coba, kalau memang sudah selesai, nanti saya minta salah satu dari kelompok untuk bisa maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari kinerja kalian, diskusi dengan kelompok kalian. Semuanya ini sudah baik? Oke, kalau sudah fix, saya minta salah satu kelompok, mungkin dari kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betunianti dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu perkenalkan teman-teman saya. Di sini ada Ipin, di sini ada Novi Herlitan. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kami kali ini. Yang pertama adalah, jadi kesimpulannya pada diskusi kali ini yang pertama bahwa sholat lagu mengandung pengertian doa atau permintaan seorang hamba terhadap Tuhannya dan sholat lagu hukumnya adalah wajib. Yang kedua,
kedua, syarat dan rukun sholat fardu merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mencapai sah dan diterimanya sholat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 2 yang sudah menyampaikan presentasi hasil diskusinya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa untuk dipahami ya. Jadi mengerti dari kesimpulannya. Artinya memang yang disampaikan oleh teman kita Mbak Betty bahwa sholat itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Ya, sholat itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Tetapi di dalam ketentuannya harus memenuhi syarat rukun sahnya sholat untuk mencapai sholat itu diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dalam pertemuan kali ini, mudah-mudahan nanti kita semuanya setelah kita membahas dengan selesai, dengan tuntas, kita bisa membangun jiwa-jiwa kita, pribadi-pribadi kita menjadi pribadi muslim yang betul-betul kafah, betul-betul komprehensif, menjadi muslim yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan saya kepada kalian semuanya. Oke, Mbak Betty, terima kasih untuk bisa kembali ke anak-anakku semua yang saya cintai. Mungkin pertemuan kali ini sudah selesai. Sebelum saya akhiri dalam pertemuan kali ini, nanti untuk pertemuan yang akan datang itu nanti kita akan membahas materi tentang sholat berjamaah. Mari kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.